Halo teman-teman, kita semua tahu untuk saat ini kita sedang dilanda kekecewaan. Kali ini kekecewaan datang dari pihak luar, yaitu wasit asal Oman yang telah memimpin laga kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Pertandingan ini tentunya akan menjadi salah satu laga yang tak terlupakan bagi pendukung tim Garuda. Ya, untuk kita semua pasti akan dikenang. Bukan hanya hasil imbangnya, yaitu 2-2 yang berlangsung dramatis, tetapi juga karena keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit asal Oman, yaitu Ahmed Alkaf. Kita semua, para pendukung Indonesia, merasa dirugikan dan tak ragu untuk menyuarakan kekecewaannya di media sosial, termasuk Mimin pribadi melalui channel ini. Banyak yang menyebut keputusan sang wasit sebagai bentuk ketidakadilan yang merenggut kemenangan dari tangan Indonesia. Laga berlangsung di Bahrain National Stadium, di mana Indonesia tampil luar biasa dan memimpin 2-1 hingga waktu normal berakhir. Namun, drama dimulai ketika Alkaf memberikan tambahan waktu 6 menit. Para pemain Indonesia dan pendukung Indonesia optimis bisa mempertahankan kemenangan tipis ini hingga akhir. Namun, harapan itu runtuh setelah wasit tampak membiarkan pertandingan berjalan melebihi waktu injury time yang seharusnya. Ketika pertandingan telah memasuki menit ke-90 plus 9, Mohamed Marhoun, pemain asal Bahrain, berhasil mencetak gol penyeimbang yang menghancurkan mimpi tim Garuda untuk membawa pulang 3 poin penuh. Hal tersebut sontak, suasana di kubu Indonesia berubah dari euforia menjadi frustasi. Banyak pertanyaan muncul, mengapa wasit membiarkan laga terus berlanjut di luar waktu tambahan yang sudah ditetapkan? Hal tersebut kecurangan atau kegagalan? Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, dalam konferensi pers usai pertandingan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia dengan tegas menyebut keputusan wasit Ahmed Alkaf sebagai sesuatu yang memalukan dan merusak kredibilitas sepak bola di tingkat Asia. Sintayong berkata, jika AFC ingin berkembang, keputusan wasit juga harus ditingkatkan. Bagi pendukung Indonesia, perpanjangan waktu yang melebihi 6 menit dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Mereka merasa wasit terlalu berpihak pada tuan rumah, yaitu Bahrain. Banyak yang berspekulasi bahwa ada agenda tersembunyi di balik keputusan ini, terutama karena Bahrain sedang berusaha keras untuk lolos ke Piala Dunia, sehingga kemenangan di kandang menjadi sangat krusial. Lantas benarkah keputusan ini mencerminkan kecurangan, ataukah hanya kegagalan wasit dalam menjalankan tugasnya secara profesional? Namun, Bahrain menyebutnya sebagai kemenangan yang fair. Di sisi lain, pihak Bahrain membela diri. Dalam akun Instagram resmi tim nasional mereka, Bahrain merayakan hasil imbang ini dengan penuh kebanggaan. Mereka menuliskan gol penyelamat Marhoun terjadi pada menit ke-90 plus 6, sesuai dengan waktu tambahan yang diberikan. Mereka mengklaim bahwa hasil ini adalah hasil yang pantas dan adil. Tidak ada sedikit pun pengakuan atas gol-gol yang dicetak Indonesia dalam unggahan mereka, yang mana semakin memicu kemarahan pendukung Garuda. Bagi Bahrain, pertandingan tersebut dianggap sebagai bukti ketangguhan mereka untuk bertarung hingga detik terakhir, dan mereka merasa kemenangan moral ini sudah cukup menunjukkan karakter tim mereka. Namun, pernyataan tersebut jelas tidak diterima dengan baik oleh kubu Indonesia yang merasa hak mereka dicuri di lapangan. Media sosial Indonesia pun dipenuhi dengan kemarahan. Ribuan komentar mengkritik keputusan wasit dan mempertanyakan integritas Ahmed Alkaf. Tagar seperti wasit curang dan Justice for Indonesia bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter atau yang sekarang aplikasi X. Tak sedikit yang menyerukan agar AFC mengambil tindakan tegas terhadap kepemimpinan Alkaf dalam pertandingan tersebut. Mereka menganggap bahwa ini bukan pertama kalinya wasit asal Oman itu membuat keputusan yang kontroversial. Namun,
Di luar itu, pendukung Bahrain juga merayakan hasil imbang tersebut sebagai keberhasilan yang adil. Mereka menepis segala tuduhan kecurangan dan percaya bahwa apa yang terjadi di lapangan adalah murni sebagai bagian dari dinamika sepak bola. Pertanyaan untuk AFC, apakah langkah selanjutnya? Kepemimpinan wasit dalam pertandingan ini tentu mengundang perhatian lebih besar terhadap kualitas wasit di Asia. Keputusan seperti ini bukan hanya menciptakan rasa ketidakpuasan di kalangan pemain dan pelatih, tetapi juga memicu perdebatan di antara penggemar sepak bola. Apakah AFC akan melakukan evaluasi serius terhadap insiden ini? Apakah mungkin Ahmed Al-Khaff akan menerima sanksi atau bahkan dilarang memimpin pertandingan internasional lagi? Sebagai badan yang mengatur sepak bola di Asia, AFC harus menyadari bahwa ketidakpuasan semacam ini bisa merusak kredibilitas kompetisi. Banyak yang mendesak agar AFC lebih ketat dalam memantau kinerja wasit di pertandingan-pertandingan penting, seperti kualifikasi Piala Dunia. Namun, sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari AFC terkait protes Indonesia terhadap keputusan wasit tersebut. Kontroversi ini akhir dari pertarungan atau awal dari perseteruan baru? Kontroversi ini mungkin akan menjadi bahan diskusi yang panjang di kalangan penggemar sepak bola. Namun, satu hal yang jelas, bagi timnas Indonesia dan para pendukungnya, ini adalah momen pahit yang akan dikenang. Bagi kami semua, pertandingan tersebut bukan hanya soal akhir, tetapi tentang keadilan di lapangan. Akankah AFC memberikan respon yang memadai terhadap protes ini? Ataukah kontroversi ini hanya menjadi satu dari sekian banyak kasus ketidakadilan yang terjadi di dunia sepak bola? Yang pasti, konflik ini belum selesai, dan pendukung Indonesia masih menunggu kejelasannya. Terima kasih telah menyimak cerita penuh kontroversi ini. Apakah menurut kalian wasit Ahmed Al-Khaff berlaku adil atau ini bentuk kecurangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa timnas Indonesia layak menang. Dan pastikan kalian subscribe agar channel ini selalu memberikan wawasan yang berkaitan dengan Indonesia atau Nusantara dan dunia. Sampai jumpa di video-video berikutnya.